Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang lingkup administrasi keuangan dan petugas administrasi keuangan. Untuk pertemuan selanjutnya, itu kita akan membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Kompetensi dasarnya. Oke. Yang pertama, memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Yang kedua, melakukan pengelompokan kebijakan pengelolaan keuangan. Lah, kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu kebijakan pengelolaan keuangan negara. Lah di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai dasar hukumnya, yang kedua aspek-aspek pengelolaan keuangan dan pola kegiatan pengelolaan keuangan. Yang kedua yaitu anggaran pendapatan dan belanja. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yaitu tentang sistem anggaran, siklus anggaran, tipe-tipe anggaran, jenis anggaran, sifat rancangan anggaran, serta yang terakhir yaitu azas penyusunan anggaran. Oke, kita langsung aja masuk ke dasar hukum pengelolaan keuangan negara. Nah, apa sih dasar hukumnya? Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di mana pengelolaan keuangan negara dapat ditinjau dari dua sisi pengertian pengelolaan keuangan negara dalam arti luas, termasuk di dalamnya subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23 ayat 1, di mana berbunyi anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Nah, dalam pengelolaan keuangan diperlukan pertimbangan-pertimbangan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi. Nah, aspek itu apa saja sih? Yaitu aspek ada 6 dalam kebijaksanaan nasional yang terpisah-pisah serta penting. Oke, sebelum kita ke aspek, kita ke tujuan terlebih dahulu. Nah, tujuan pengelolaan keuangan negara itu untuk apa sih? Yaitu sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis, di mana tujuannya yaitu demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Oke, kita udah tahu tujuannya apa. Selanjutnya yaitu ke aspek-aspek pengelolaan keuangan negara.
Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi di sini berkaitan dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan semua pendapatan, serta pengeluaran di dalam negeri, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian sebuah negara. Yang kedua, kebijakan utang. Nah, meliputi apa saja? Yaitu hubungan di antara keseluruhan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan penghasil pemerintah pada waktu ini dan berurusan dengan persoalan kapan, bagaimana, dan sampai seberapa jauh pemerintah harus membuat dan membayar kembali utang. Yang ketiga yaitu kebijakan penghasilan, yaitu pertimbangan besar kecilnya berbagai sumber penghasilan dan persoalan pajak-pajak yang harus dikenakan. Yang keempat, kebijakan pengeluaran, di mana menentukan besarnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermacam-macam. Selanjutnya, kebijakan pelaksanaan. Ini kaitannya dengan hubungan antara biaya dan hasil-hasil kegiatan pemerintah dan penyelidikan mengenai seberapa jauh organisasi dan tindakan pemerintah berdaya guna untuk mencapai tujuan. Yang keenam yaitu kebijakan akuntan atau pembukuan, menyangkut hubungan antara rencana dan tindakan. Nah, tujuan dari administrasi keuangan yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada manusia tentang bagaimana menyediakan uang yang dapat digunakan membiayai suatu proses penyelenggaraan tujuan dan menjamin penggunaan secara sah. Lah tentunya dalam pengelolaan keuangan negara itu harus berdasarkan pola kegiatan. Lah apa saja sih pola-pola kegiatannya? Yang pertama yaitu budgeting, pembuatan anggaran belanja. Yang kedua, accounting, kaitannya dengan pembukuan. Yang ketiga, auditing, pemeriksaan keuangan. Dan yang keempat, pembelian dan persediaan. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke anggaran pendapatan dan belanja. Oke, sebelum kita masuk ke sistem, apa sih yang dimaksud dengan anggaran? Anggaran adalah rencana keuangan yang berisi taksiran atau perkiraan tentang jasa, jumlah biaya atau uang yang diperlukan, dan sumber-sumber keuangan yang dapat menutup kebutuhan uang tersebut. Sedangkan membuat anggaran yaitu menentukan atau mengatur lebih dulu penggunaan faktor uang dalam mencapai suatu tujuan dan dari mana cara memperoleh sumber-sumber untuk menutupnya. Nah, tentunya dalam membuat anggaran kita membutuhkan yang namanya dengan sistem anggaran. Nah, tentunya dengan adanya anggaran akan menghindari pemborosan uang sehingga terciptalah pedoman penggunaan uang ya. Jadi dengan rencana keuangan yang sudah disusun itu akan mengurangi pemborosan. Nah, kira-kira sistem pemberlakuan anggaran itu apa saja sih?
Yang pertama yaitu financial year system atau cash stelsel. Maksudnya yaitu belanja dan pendapatan uang yang diperhitungkan adalah yang benar-benar terjadi pada sesuatu tahun anggaran. Nah, jadi kegiatan itu benar-benar dilaksanakan pada tahun itu. Yang kedua yaitu limited budget year system. Maksudnya yaitu belanja dan pendapatan uang yang diperhitungkan adalah yang terjadi pada penambahan 6 bulan pada sesuatu tahun anggaran. Oke, biar kita lebih paham, mari kita ke siklus anggaran. Lah, dalam penentuan siklus anggaran itu tentunya ada tahapan-tahapan penganggaran. Nah, tahapan itu yang dinamakan dengan siklus. Nah, siklus itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu persiapan penyusunan usul anggaran. Ini tahapan yang pertama. Yang kedua yaitu penetapan usulan anggaran. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran. Oke. Yang selanjutnya, tipe-tipe anggaran. Nah, apa saja sih tipe-tipe anggaran itu? Nah, dalam pengelolaan keuangan negara yang pertama yaitu tipe legislatif. Di mana tipe ini disusun oleh panitia badan perundang-undangan berdasarkan permohonan-permohonan akan dana dari cabang eksekutif. Yang kedua yaitu tipe dewan atau komisi, yaitu digunakan pada pemerintahan negara bagian dan kota praja, disusun oleh satu dari 2 jalan yaitu seluruhnya terdiri dari pegawai administrasi atau pegawai-pegawai administrasi dan legislatif bersama-sama. Yang ketiga yaitu tipe eksekutif, yaitu suatu biro anggaran belanja atau departemen keuangan mengadakan pembicaraan mengenai permohonan-permohonan anggaran belanja dari semua badan eksekutif, dan atas dasar ini setelah konsultasi dengan kepala eksekutif menyiapkan dokumen menyeluruh untuk diajukan oleh eksekutif kepada badan pembuat undang-undang. Nah, kira-kira jenis-jenis anggaran itu apa saja? Setelah kita mempelajari tipe-tipenya, yang kita bahas yaitu mengenai jenis-jenis anggarannya. Yang pertama yaitu line item budgeting, yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. Ini yang dinamakan dengan line item budgeting. Yang kedua yaitu instrumental budgeting, sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Yang ketiga, planning programming budgeting system, yaitu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisahkan. Yang selanjutnya yaitu zero based budgeting, yaitu sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Yang kelima, performance budgeting, yaitu sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi.
Dan yang terakhir yaitu medium term budgeting framework. Suatu kerangka strategi kebijakan tentang anggaran-anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non-departemen. Nah, setelah kita mempelajari tipe anggaran, jenis-jenis anggaran, yang selanjutnya yaitu mengenai sifat rancangan anggaran. Lah, kira-kira sifat rancangan anggaran belanja yang sehat itu seperti apa sih? Yang pertama, yaitu bertanggung jawab dan bulat. Lah, artinya di sini itu keseluruhan program fiskal harus terkumpul menjadi satu, diringkaskan, dinilai, dan diputuskan di sebuah tempat oleh orang atau badan yang diserai tugas. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu keleluasaan memilih yang sewajarnya di antara kebijaksanaan di dalam menyusun anggaran belanja dan merumuskan kelonggaran administrasi di dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, dapat dipercaya, yaitu perkiraan-perkiraan anggaran belanja harus cukup diteliti, terperinci, dan kuat untuk menimbulkan penilaian sepatutnya. Yang keempat yaitu terjamin. Suatu rancangan anggaran memiliki jaminan bahwa program fiskal sebagaimana diundangkan akan dijalankan secara mantap. Nah, jadi rancangan anggaran belanja yang sehat memiliki sifat pokok yaitu dari keempat itu. Ya, bertanggung jawab, fleksibel, dapat dipercaya dan terjamin. Nah, untuk selanjutnya kita melangkah ke penyusunan anggaran. Tentunya dalam menyusun anggaran itu harus memperhatikan azas. Lah, kira-kira azasnya apa saja? Yang pertama yaitu azas universalitas, yaitu azas yang menghendaki supaya anggaran itu disusun menurut jumlah bulat atau bruto dari belanja dan pendapatan. Yang kedua yaitu azas keseimbangan, merupakan azas yang menghendaki bahwa belanja yang dilakukan dapat ditutup dengan pendapatan-pendapatan uang yang akan diterima, sehingga tidak muncul kekurangan anggaran atau defisit. Yang ketiga yaitu azas perincian anggaran, yaitu azas yang menghendaki bahwa anggaran harus terperinci susunannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu kira cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang APBN dan APBD. Silakan disiapkan materinya. Untuk hari ini Ibu akhiri. Oke, sebelum Ibu akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan silakan melalui WA grup. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.